Pemerintah menyita aset serta memanggil obligor dan debitur BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah mengancam akan memblokir akses terhadap obligor dan debitur ke semua lembaga keuangan jika langkah persuasif dari pemerintah ini tidak diraukan. Lalu sebenarnya bagaimana perjalanan dari kasus ini dan ada berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkan? Kita akan bahas bersama dalam perjalanan kasus BLBI. Ini dia, satu kasus yang disebut sebagai warisan dari krisis moneter di tahun 1998 berawal saat adanya tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kemudian adanya juga aksi pengambilan uang di bank secara serempak oleh masyarakat sehingga menyebabkan adanya likuiditas bank kemudian terganggu. Ada krisis perbankan, kredit macet terjadi di sana. Lalu akhirnya pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk berbagi beban atau burden sharing. Kemudian pada 98 atau tepatnya pada Desember, ini menyalurkan atau melalui adanya program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kemudian Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan sebesar 144,53 triliun. Kepada siapa? Kepada 48 bank yang hampir kolaps akibat adanya Krismon. Ini di 98, masih ingat betul ya adanya kejadian ini. Tapi ada syaratnya. Ketika dana ini diberikan, kemudian para bank ini harus mengembalikan dana tersebut. Karena apa? Karena statusnya adalah pinjaman. Jadi namanya meminjam ya harus dikembalikan, ya kan? Namun ternyata seiring berjalannya waktu, di tahun 2000, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK justru menemukan adanya dugaan kerugian negara. Nilainya tidak main-main, mencapai 138,7 triliun dari dana yang disalurkan. Ini dia. Jadi kalau kita total-total, ternyata hanya sekitar 6T saja yang memang benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, ada juga nih ya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, ada penyimpangan sebesar 54,561 triliun rupiah oleh 28 bank penerima BLBI. Kasusnya bergulir dari 2000 kemudian ke 2002. Pada saat itu Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002. Ini yang menjadi kemudian landasan pemerintah mengeluarkan yang namanya jaminan kepastian hukum kepada debitur BLBI yang sudah melunasi kewajiban dengan penerbitan SKL atau surat keterangan lunas. Ini ya. Dan kemudian ini dikeluarkan oleh BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan selain itu kalau yang sudah lunas diberikan SKL, tapi bagi yang masih melanggar ini kemudian diberikan sanksi hukum bagi mereka yang tidak menjalani kewajiban. Dari 2002 bergeser ke 2003 maksud saya. Ini akhirnya membuat sejumlah pejabat dari Bank Indonesia yang terbukti ternyata bekerja sama dengan pemilik bank akhirnya divonis. Hakim memutuskan mereka yang tidak melakukan stop clearing meskipun bank ternyata berada di bawah pengawasan ketiganya ini sudah bersaldo negatif. Ya, jadi dijatuhkan vonis perdana terhadap terdakwa kasus BLBI. Bicara soal BLBI, mungkin lekat di ingatan kita di mana BLBI ini juga pernah menjadi sorotan dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2004, Samsul Nur Salim yang merupakan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia mendapatkan SKL. Namun ternyata temuannya adalah ada dugaan kerjasama antara Samsul Nur Salim dengan Syafruddin Arsyad Temenggung. Jadi saat itu kemudian Syafruddin Temenggung ini dijatuhi vonis 13 tahun penjara oleh Hakim Tipikor. Namun kemudian Syafruddin Arsyad Temenggung mengajukan banding dan kasasi hingga di tahun 2019 dinyatakan bebas. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung juga menolak permohonan PK dari KPK. Kita kembali lagi, bagaimana kemudian perjalanan yang terkait dengan KPK. Kalau tadi 2020 PK-nya ditolak, ternyata di tahun 2021 KPK akhirnya menandatangani SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus ini. Nah, setelah puluhan tahun bergulir, kita tahu dari 97, 98, akhirnya Presiden Joko Widodo ini membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Ini dasarnya
melalui Kepres nomor 6, Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI tahun 2021, di mana yang menjadi ketua hariannya adalah Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban. Ini tadi perjalanan kasusnya. Lalu sebenarnya apa sih yang akan dikejar oleh Satgas? Ini dia, ada 48 obligor dan juga debitur yang kemudian menunggak sebesar 111 triliun rupiah. Ini yang kemudian akan dikejar oleh negara agar tunggakannya bisa segera diselesaikan. Karena Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu kepada Satgas untuk bisa menyelesaikan masalah ini hingga Desember 2023. Itu tadi kita sama-sama tahu bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengancam akan memblokir akses kepada obligor dan juga debitur yang masih bandel nih. Kalau tidak mau kooperatif dengan pemerintah, maka aksesnya ke semua lembaga keuangan akan diblokir. Sebagai masyarakat, komitmen dari pemerintah pun sangat dibutuhkan dan sangat ditunggu untuk bisa menyelesaikan masalah yang merugikan negara dan sudah berjalan puluhan tahun.